Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, semoga kita semua selalu sehat, selamat, dimudahkan dalam memahami ilmu dan senang mempelajarinya dengan penuh keberkahan untuk selama-lamanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Materi proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Proses merupakan urutan tahapan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Produksi kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna barang. Maka proses produksi adalah serangkaian tahap yang harus dilalui dalam memproduksi barang atau jasa. Kerajinan adalah suatu karya yang dihasilkan bukan dari mesin, melainkan dari tangan terampil manusia. Bahan limbah merupakan bahan yang sangat potensial untuk dijadikan bahan pembuatan kerajinan. Limbah keras merupakan limbah yang memiliki wujud keras, padat, tidak mudah untuk berubah bentuk, tidak mudah untuk diolah, dan tidak mudah untuk mengalami penguraian di dalam tanah. Jadi, proses produksi kerajinan bahan limbah keras merupakan tahapan kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna barang berasal dari sampah yang memiliki wujud keras, padat, tidak mudah untuk berubah bentuk, yang akan dibuang dengan tangan terampil manusia disulap menjadi aneka kerajinan yang unik dan menarik sehingga bisa dijual dan dapat menghasilkan uang. Proses sederhana yang dapat dilakukan untuk membuat kerajinan dari bahan limbah keras organik dan anorganik. 1. Pemilihan bahan limbah. Seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. 2. Pembersihan limbah. Keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dari limbah keras menjadi bersih. 3. Pengeringan. Pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung, atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. 4. Pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. 5. Pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari atau diangin-anginkan. 6. Penghalusan bahan agar siap pakai. Bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, dan diamplas. Proses produksi kerajinan bahan limbah keras ada 2, yaitu 1. Kerajinan bahan limbah keras organik atau alami. 2. Kerajinan bahan limbah keras anorganik atau buatan. 1. Kerajinan bahan limbah keras organik atau alami
Limbah yang berasal dari alam, tumbuhan, dan hewan bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai di dalam tanah. Bahan limbah keras organik dapat menghasilkan produk kerajinan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Apalagi jika didesain dengan inovasi yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Coba perhatikan. A. Contoh aneka bunga dari cangkang kerang. Proses pengolahan cangkang kerang setelah diambil dari pantai sebagai berikut. Cangkang kerang dipilih-pilih sesuai ukuran dan bentuknya. Cangkang kerang dicuci dengan menggunakan air mengalir dan direndam dalam larutan natrium malat soda agar sisa-sisa daging cangkang kerang dan kotoran serta bau yang ada di dalam cangkang tersebut dapat larut. Cangkang kerang dikeringkan dengan pengering, tidak menggunakan sinar matahari langsung agar kualitas cangkangnya kerap tetap terjaga baik. Persiapan bahan baku cangkang kerang dengan cara dikikir, diamplas, ataupun dipotong sesuai kebutuhan. Cangkang kerang siap dibuat produk kerajinan sesuai desain yang telah dibuat. Alat-alat yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan dari cangkang kerang adalah amplas, lem tembak, dan kikir. Selain itu digunakan gerindra yang berguna menghaluskan dan memotong bagian yang tidak diperlukan. Hasil kerajinan lainnya berupa kotak tisu, figura, vas bunga, lampion, hiasan dinding, hewan-hewan, cermin, dan lain sebagainya. B. Contoh kerajinan kalung dari sisik ikan. Proses pengolahan. Cucilah sisik ikan, rendam dengan air jeruk nipis agar bau amisnya hilang. Rendam kurang lebih 1 jam. Tiriskan sisik-sisik ikan tersebut dengan saringan. Kemudian rendam kembali sisik-sisik ikan tersebut dengan air deterjen agar berbau harum. Rendam sekitar 1 jam. Lalu tiriskan kembali. Setelah itu beri pewarna. Cat ke sisik-sisik ikan agar menambah daya tarik. Jemur sampai kering. Setelah kering gunakan sesuai keinginan. Contoh salah satunya membuat bunga pada sirkam. Perhatikan gambarnya dari sebelah kiri atas ke kanan. Sisik ikan diwarnai terlebih dahulu. Beri lem tembak untuk merekatkan sisik ikan. Tempelkan satu persatu sisik ikan sebagai kelopak bunga. Bunga-bunga sisik ikan sudah jadi. Beri lem tem pada bagian belakang untuk menempelkan pada sirkam. Sirkam dengan hiasan bunga dari limbah sisik ikan sudah selesai. Cantik bukan? Alat pembuatan kerajinan limbah sisik ikan yang digunakan adalah tang lancip, panci, spatula, dan kompor. Ada banyak karya kerajinan yang bisa dibuat dari bahan sisik ikan. Berikut diantaranya: perhiasan bros, perhiasan anting-anting, gantungan kunci, dan lain sebagainya. C. Contoh kerajinan tulang ikan. Perhatikan gambar. Kerajinan motor dari tulang ikan. Proses pengolahan. Limbah tulang ikan dimasukkan ke dalam kontainer. Dibersihkan, direbus hingga keluar lemak yang masih menempel, lalu tiriskan. Selanjutnya diangin-anginkan dan dijemur. Alat-alat yang dibutuhkan:
mudah didapat, diantaranya amplas, gergaji besi, lem tembak, lem power, semprotan pewarna, dan gerinda. Hasil kerajinan dari tulang ikan, gantungan kunci atau gantungan tas, bandulan kalung, hiasan dinding, pernak-pernik kamar, hiasan ruang tamu, dan lain sebagainya. D. Kerajinan tempurung kelapa. Perhatikan detail dari kerajinan aneka tempat lampu bohlam dari tempurung kelapa. Proses pengolahan, pilih tempurung kelapa yang sudah benar-benar tua dan kering dengan ciri bagian potongannya berwarna kehitaman. Bersihkan serabut kasar di permukaan tempurung kelapa menggunakan pecahan kaca atau pisau. Bersihkan sisa serabut halus pada permukaan tempurung menggunakan amplas kasar. Kemudian gunakan amplas halus untuk menghaluskan permukaan tempurung secara merata. Agar permukaan tempurung mengkilap, kamu dapat menggosok permukaan tempurung menggunakan daun kering secara berulang-ulang sampai terlihat mengkilap. Cara lain dengan mengecatnya menggunakan cat pernis. Potong tempurung sesuai pola dengan kerajinan yang akan dibuat menggunakan gergaji besi. Beri hiasan pada tempurung kelapa agar lebih menarik. Alat-alat yang dibutuhkan: lem kayu, amplas halus, kuas kecil, mineral oil, batok kelapa tua, gergaji besi, cutter, dan spidol. 2. Kerajinan bahan limbah keras anorganik buatan. Jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit, atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik memiliki kecenderungan dihasilkan oleh kawasan industri dan domestik rumah tangga. Misalnya, di wilayah industri, limbah keras yang ada umumnya berupa puing-puing logam dan pecahan kaca. Sementara, limbah keras dari rumah tangga umumnya berupa plastik dan tulang belulang limbah pangan dari hewan. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. A. Contoh kerajinan aneka bentuk dari botol plastik. Plastik adalah sampah yang sangat sulit terurai dalam tanah. Penting sekali untuk menjaga kebersihan lingkungan dan bumi. Karena itu, kita perlu memanfaatkan benda yang sulit terurai itu menjadi sesuatu yang berharga. Proses pengolahan limbah botol plastik. Campur 1 sendok teh bubuk soda kue, 4 liter air, dan 1 sendok teh cairan sunlight antibakteri. Masukkan larutan tersebut ke dalam botol. Tutup botol. Bilas seluruh permukaan dalam botol dan diamkan semalaman. Buang larutan pembersih sambil membersihkan mulut dan tutup botol. Alat-alat yang dibutuhkan: botol plastik bekas, pisau, hiasan untuk mata, pupuk tanah untuk tanaman, dan tanaman sendiri. Daur ulang botol plastik menjadi sebuah barang yang unik dan keren. Seperti
kerajinan trompet dari botol plastik bekas, penahan charger handphone, lampu hias botol plastik, pot tanaman biasa atau gantung, celengan dari botol plastik, sapu ijuk dari botol bekas, bunga hias, tirai dari botol plastik. Cobalah sedikit berkreasi. Kamu pasti bisa membuat kerajinan dari limbah botol plastik yang lebih keren dan lebih baik tentunya. B. Contoh kerajinan pecahan keramik. Salah satu contohnya membuat pot untuk tanaman. Perhatikan dari kiri atas ke kanan. Memecahkan keramik-keramik menggunakan palu. Buat ukuran kecil-kecil dan kumpulkan menurut warnanya. Membuat desain pada pot bunga. Tempelkan pecahan-pecahan keramik sesuai dengan pola. Berikan semen pada rongga hingga merata. Lap sisa-sisa semen hingga bersih dan merata. Alat-alat yang dibutuhkan: palu, amplas, waslap, sendok semen, dan karet sandal bekas. Kerajinan yang terbuat dari bahan bekas yakni pecahan keramik, misalnya piring hias, vas bunga, lukisan mozaik, kaligrafi mozaik, cermin hias, tempat pensil, cangkir mozaik, nampan mozaik, meja dan kursi, serta bingkai foto. C. Contoh kerajinan dari pecahan kaca. Perhatikan baik-baik ya, lihat gambarnya. Kerajinan aneka bentuk dari pecahan keramik. Cantik dan menawan bukan? Sulap limbah kaca dari sisa-sisa kaca yang akan dibuang. Salah satu contoh Agus Niasih. Kantongi omzet 8 juta dari kerajinan ini. Proses pengolahan. 1. Bersihkan pecahan-pecahan kaca dari material lain yang menempel. 2. Lebur pecahan kaca yang sudah dibersihkan tadi di atas tungku selama 24 jam dengan suhu 1500 derajat atau gunakan kompor sederhana yang bisa menghasilkan suhu yang sama. 3. Setelah kaca benar-benar meleleh, segera masukkan dalam cetakan jika ingin membuat kerajinan tangan dengan menggunakan cetakan. 4. Keringkan, cukup diangin-anginkan saja dalam alam terbuka. Setelah dingin, angkat dari cetakan. Pemberi warna untuk menghasilkan warna-warna cantik. Tidak perlu lagi pewarna tambahan. Cukup menggunakan warna dasar alami dari pecahan kaca yang digunakan. 6. Untuk membuat hiasan manik-manik, masih ada langkah-langkah selanjutnya, yaitu melebur kembali batang kaca yang sudah dipilih di atas api dan dibentuk sesuai keinginan. Alat-alat yang dibutuhkan: pena, pisau, kuas, kertas desain, meja, lap. Hasil olahan limbah kaca ini antara lain kotak tisu, cermin, guci, vas bunga, kap lampu, jam dinding, wadah aromaterapi, kaligrafi, bahkan gapura pernikahan dengan desain yang mengesankan dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, limbah atau sampah organik atau anorganik bisa diolah atau dibentuk sebisa kamu. Pilih yang kamu bisa. Menjadi sesuatu yang menarik, bermanfaat, dan dapat dijual online. Sangat bisa menjadi pemasukan di masa pandemi ini.
Selama ada kemauan, tangan yang kreatif, sabar, dan tekun, rezeki akan datang tanpa diduga. Selamat mencoba, semoga beruntung. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.